Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Selasa teman-teman semua. H-2 Indonesia jelang menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Seperti biasa kita akan mengupdate informasi terkini terupdate dari tim nasional kesayangan kita yang diasuh oleh Sintayong. Sebenarnya gue ada dua topik yang mau gue angkat di sini. Satu feature soal fans, ada yang menarik ya, tapi tiba-tiba ada juga informasi yang lebih menarik lagi. Ya ini hard news atau straight news yang gue yakin banget kalian sangat ingin tahu, terutama soal perkembangan atau posisi dari Martin Paes. Ya ini info update A1. Memang ada di trigger dari pernyataan manajer timnas Pak Sumarji di Kompas TV tadi pagi menjelang siang ya, yang mengatakan Martin Paes dijadwalkan akan sampai di Bahrain itu jam 14.40. Ya ini jamnya memang masih bisa fluktuatif tapi nggak beda-beda jauh. Kalau kita lihat estimasi penerbangannya itu kemungkinan dia tiba bahkan lebih cepat. Jadi gue bikin aja judulnya Martin Paes dijadwalkan mendarat di Bahrain siang ini pukul 14.30 waktu setempat. Ya ini supaya ada gambaran gampangnya aja. Ini waktu setempat ya. Jadi kalau di Indonesia itu ditambah 4. Ya ditambah 4. Berarti berapa tuh jam? 6 jam setengah 7 lah, setengah 7 malam ya. Jadi sebagai informasi aja, ini juga gue jujur baru ngeh ya. Jadi di Timur Tengah itu khususnya terbagi dalam 2 zona waktu. Ini sedikit kita kuliah singkat ya, kuliah 7 detik. Jadi kalau Bahrain, ya ini termasuk Bahrain yang saat ini, Qatar, ya Kuwait dan Saudi itu beda dengan kita 4 jam. Ya, makanya nanti pertandingannya kan digelar jam 7 malam waktu Bahrain, di kitanya jam 11. Jadi beda 4 jam. Sedangkan di Dubai, Abu Dhabi ini sama nih, negaranya Uni Emirat Arab, kalau bahasa Inggrisnya Uni Arab Emirates, dan juga Oman itu bedanya 4 jam. 3 jam. 3 jam ya. Gue ulangin lagi, untuk UEA dan Oman itu bedanya 3 jam. Karena kalau kita lihat peta dia agak sedikit lebih dekat ke kita gitu. Jadi beda 3 jam. Nah, sementara sisanya Saudi, kemudian Qatar, Kuwait, termasuk juga Bahrain itu bedanya 4 jam. Nah, itu ya sedikit aja ya biar kita ada pemahaman. Nah, oleh karena itu tadi Martin Paes ini seperti kalau di film-film dulu ya, kalau nonton layar tancep nih Barry Prima atau Advent Bangun, biasanya jagoan datangnya terakhir ya memang. Nah, jadi saat gue berbicara ini, saat gue rekam ini sekitar sekarang itu jam 11:20 ya. Jadi Martin Paes itu mungkin sekarang sudah mendekat ke Dubai. Dia itu naik pesawat Emirates Airlines direct flight dari Dallas ke Dubai itu dengan nomor penerbangan EK222. Ini long haul nih, perjalanan yang panjang nih. Kayaknya lebih dari 10 jam ya, double digit. Dia juga udah membagikan beberapa foto di dalam pesawat. Dia nonton American football. Ini udah jadi orang Amerika ya, suka American football, padahal dia sendiri pemain footballnya Eropa kan gitu kan. Tapi it's okay. Dan juga kelihatannya kelas bisnis. Nah ini walaupun hal kecil tapi menunjukkan bagaimana concern dari Pak Ketua PSSI, Federasi PSSI yang tentunya memfasilitasi pemain itu semaksimal mungkin. Bukan untuk bermewah-mewahan, tapi untuk membuat mereka itu fit enough ya. Kalau orang mau berperang kan harus diberikan yang terbaik, baik dari asupan gizinya, makanannya, kemudian juga toolsnya, semuanya ya, supaya mereka bisa tampil secara maksimal. Nah tentunya ya kita tunggu aja, mudah-mudahan yang bersangkutan itu lancar-lancar. Jadi sekali lagi yang bersangkutan Paes ini dijadwalkan akan tiba di Dubai itu jam 12 siang waktu setempat ya, waktu setempat. Sekitar jam berapa ya? Jam 3 waktu Indonesia Barat lah. Kemudian dia lanjut langsung penerbangan dari Dubai ke Bahrain itu 1 jam 25 menit. Ya, 1 jam 25 menit. Jadi sekali lagi intinya tibanya jam 6.30 kurang lebih waktu
Indonesia 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji ya. Oke. Keadaan Martin Paes sendiri memang masih sedikit tanda tanya ya, dan dari konfirmasi Pak Sumarji mengatakan sudah ada koordinasi antara tim dokter di Dallas ya dan juga tim dokter di tim nasional Indonesia dan kita juga sebenarnya patut memberikan terima kasih karena tim dokternya FC Dallas secara spesifik dan juga Dallas FC-nya secara umum itu sangat suportif ya, terutama tidak menampilkan yang bersangkutan di laga melawan Portland kemarin ya, walaupun memang mungkin juga secara kebugaran juga mungkin tidak memungkinkan ya, cederanya mungkin masih ada, dan seperti yang gua angkat kemarin juga dia sambil di pesawat itu ada akupuntur lah, ditusuk-tusuk segala macam, gua nggak tahu juga metode apa, intinya sesuai yang gua sempat singgung juga di Jebret Media kemarin ya, ada 10-20% kemungkinan dia nggak bisa main, 80% itu bisa main karena memang belum pulih 100%. Masih ada 2 hari lagi, mudah-mudahan dia bisa, mungkin nggak 100% ya, tapi paling nggak 95% supaya tangan kanannya cederanya itu bisa cepat sembuh. Dan dalam beberapa jam ke depan menurut Pak Sumarji, jadi ntar malam lah ya, mungkin kita akan bisa tahu ya apakah Martin Paes itu bisa ditampilkan atau enggak lawan Bahrain, karena akan perlu pemeriksaan lebih lanjut lah ya. Walaupun gue yakin sebenarnya udah ada komunikasi antara tim dokter Dallas dan juga timnas itu udah terjadi. Jadi mungkin mereka sudah ada kesimpulan, tapi mungkin feeling gue nggak bulat. Ya ini hanya asumsi ya teman-teman ya. Karena itu tadi Pak Sumarji sendiri masih mengatakan nanti kita cek lagi ya, bisa jadi sebenarnya Martin Paes itu cederanya sudah oke gitu, cuman ya kena penerbangan jauh, mungkin ada stres atau apa. Nah tim dokter mungkin disuruh sama tim dokter timnas, disuruh sama tim dokter Dallas untuk mengecek ya misalnya kondisinya bagaimana, ada perubahan atau enggak atau lebih baik. Dan plus yang gue bilang tadi, masih ada 1-2 hari lagi untuk proses recovery. Jadi ini bener-bener kayak drama Korea ya, tight schedule, dramatis segala macam, tapi faktanya seperti itu. Jadi kalau dibilang ini gimmick atau plot twist, kalau kali ini enggak. Ya kalau biasanya PSSI Pak Erick Thohir suka bikin ya semacam gimmick-gimmick lah ya, bisa main atau nggak bisa main. Kalau kali ini gue yakin ini memang fakta di lapangan seperti itu, faktual ya. Dan tentunya kita berharap penerbangannya dengan kelas bisnis itu membuat dia lebih nyaman, pastikan juga lebih lega ya, nggak bersinggungan dengan orang, apalagi dia tingginya 191 cm kalau nggak salah ya, 190-an lah. Ya kalau misalnya pakai ekonomi, walaupun Emirates tahu gue itu juga lumayan jauh ininya ya, lumayan lebar lah tempat duduknya, tapi kan tetap aja ya namanya bisnis, harga nggak bisa bohong. Jadi hal kecil yang bisa sangat menentukan dalam performa tim nasional kita nanti untuk mencoba meraih poin maksimal dari kandang Bahrain ya. Oke ya, jadi itu dia, kita berharap Martin Paes nanti kondisinya semakin membaik dan bisa mengawal gawang Garuda ya, karena ini sangat penting. Kita ingat atau kita tahu bagaimana kasarnya ya, 1 poin dari Jeddah dan juga 1 poin dari GBK atau Jakarta itu boleh dikatakan menjadi andil dari Martin Paes ya. Jadi kehilangan dia itu mungkin seolah-olah seperti kehilangan 50% kekuatan timnas. Betul, memang ada pepatah klasik yang mengatakan sepak bola itu bukan permainan satu orang, tapi ya kita lihat dari kolektivitas perorangan itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan tim nasional seperti sekarang yang tentunya berbeda ya kalau kita bicara dibandingkan 10-12 setengah tahun lalu ketika kita dibantai oleh Bahrain 10-0 ya. Gue masih ingat itu tanggal 29 Februari lagi, itu tahun kabisat ya. Jadi benar-benar gue gak akan lupa. Dan tentunya kali ini kita datang dengan kekuatan yang lebih luar biasa, yang lebih lengkap. Dan tentunya tadi mudah-mudahan Martin Paes bisa main ya, selain menambah kekuatan ataupun menambah kekayaan materi kita, tapi juga secara psikologis gue yakin ini akan membantu kepercayaan diri dari lini belakang timnas yang akan dikawal oleh Itses dan kawan-kawan. Nah setelah ini gue akan ngangkat video lagi mungkin sore soal militansi supporter tim nasional kita di sana, keseluruhannya seperti apa, kemudian info-info yang banyak banget yang menarik juga soal tuan rumah Bahrain yang dimanja oleh negara dan federasinya. Nah seperti apa? Stay tune terus di channel Bung Harpa dan jangan pernah
lupa atau nggak nyalain loncengnya, supaya kalau gua upload video yang kadang-kadang jamnya random, itu kalian nggak ketinggalan. Walaupun gua akan coba ada pola patternnya ya, siang dan juga malam. Alright teman-teman semua, itu tadi update soal Martin Paes. Seperti biasa memang jagoan datangnya belakangan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Sehat selalu dan bye-bye.